Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momen kali ini kita akan menyampaikan kembali hadis yang kemarin telah kita paparkan sedikit, yaitu bahwa ada 7 golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Yang pertama adalah imam yang adil, yaitu pemimpin-pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, syabun nasya'a bi ibadatillah, yaitu pemuda-pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita saksikan ada yang ketika kecilnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika dia tumbuh kembang menjadi dewasa, dia menjadi orang yang membuat makar terhadap Allah dan Rasulnya. Kemudian sebaliknya, ada yang kita perhatikan semasa kecilnya dia itu, semasa mudanya dia selalu berbuat buruk, selalu dia itu berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika masa dewasanya berubah menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia insaf, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling luar biasa, yang mesti kita acungi jempol, yang ketika masa kecilnya dia itu hidup di dalam menaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan itu terus berkesinambungan, terus berkelanjutan hingga masa dewasanya. Nah, disinilah nampaknya sangat-sangat perlu peran orang tua. Karena mau bagaimanapun taatnya orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala, bila dia tidak menggembleng, mendidik anak-anaknya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia tidak akan mampu untuk berlaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat melalui didikan orang tuanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam suatu hadis bahwa ada 3 hal yang menjadi kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Dan salah satunya adalah orang tua mesti membekali anak putra-putrinya itu dengan ilmu pengetahuan agama. Nah, untuk apa? Supaya mereka terbiasa dengan menaati Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti mengajak dan mengajar, juga memberi contoh kepada mereka untuk senantiasa berlaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan di Al-Qur'an bahwa ketika anak-anak memasuki umur 7 tahun, mereka diperintahkan untuk solat. Tentunya ini pun membutuhkan ilmu pengetahuan. Maka untuk apapun tujuan kita, apakah dia untuk bisa solat, untuk bisa dia berpuasa, tak boleh lepas daripada yang namanya pendidikan ilmu pengetahuan. Maka oleh karena itu, supaya terdidik anak-anak muda yang mencintai agama hingga mereka itu tumbuh dan kembang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti kita bekali, kita gembleng mereka itu dengan ilmu pengetahuan agama. Kemudian, bila kita selaku orang tua tidak mampu mendidik anak-anak kita untuk dapatkan ilmu pengetahuan, kita mesti memberikan dia itu kepada guru pengajian yang memang kita telah tahu bahwa dia sanggup mengajari anak kita. Bila tidak ada kesempatan sang guru untuk mendidik anak kita, maka kita mesti dan wajib memberikan ongkos untuk gurunya dengan tujuan supaya dia mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka pemuda-pemuda yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa jeda, dia senantiasa istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pemuda seperti inilah yang dia kelak di akhirat mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini mari siapkan mereka itu untuk menjadi generasi-generasi yang mencintai agama, yang mereka senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam hari ini kita telah menyampaikan yang kedua daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang yang mendapatkan naungan kelak di akhirat adalah orang-orang pemuda-pemuda yang dia tumbuh dewasa dalam menaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan kita akan sambungkan kembali di video-video berikutnya terkait
5 golongan lagi yang mereka akan mendapatkan naungan Allah SWT di akhirat. Jangan lupa untuk di-share sebanyak-banyaknya video ini. Terima kasih. Mohon maaf atas semua kekurangan yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.